Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala waddin. Selamat malam kepada rekan-rekan dan hadirin yang pada malam hari ini bisa hadir kembali untuk mengikuti Zoom yang kedua kalinya. Dan tentulah kehadiran kita bersama di sini adalah izin Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga selawat salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu yang lainnya dan kita yang sudah hadir tentunya saat ini kembali. Malam ini kita akan bertemu kembali dengan pemateri yang sengaja dihadirkan dalam Zoom ini, dan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu. Kami sebutkan yaitu Ustadz Haji Abdul Jabir Uskim, STMM CHT-CI. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya di seberang sana juga ada pimpinan dari DHM Jambi, Bapak Haji Julnob Henry CHT-CI. Selamat bergabung juga Pak Haji. Dan satu kebahagiaan tentunya bagi kita semua, walaupun di sini pada saat ini lagi turun hujan yang deras, rahmat tentunya ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, di Jambi sedang hujan dan barangkali rekan-rekan yang mau ikut Zoom pun ini ada yang kejebak di jalan Ustadz, sehingga kehadiran mereka itu tertunda. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai pembawa acara tentu malam hari ini sebagaimana biasa pematerinya adalah kedua yang telah saya sebutkan tadi, dan nantinya kita juga akan adakan pertama kesempatan untuk pemateri dari Pak Haji Abdul Jabir, dan kedua oleh Bapak Haji Julnob Henry, dan yang ketiganya nanti adalah acara tanya jawab di mana para peserta Zoom nanti akan diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri. Baik, untuk pertama kesempatan ini kami berikan langsung kepada Ustadz Abdul Jabir untuk memberikan pemaparannya dalam Zoom ini, dan kami persilakan dengan segala hormat. Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih Pak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahul haq baina yadayya sa'ah wa la nabiyya ba'dah wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadir Rasulillahil Karim wa ala alihi wa ashabihi wa kulli ummatihi ila yaumiddin. Puji syukur tentu tak bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Malam ini kita memasuki tahun 1444 Hijriah. Tentu bukan sebuah kebetulan bahwa malam ini juga kita melakukan sebuah Zoom dengan sebuah keinginan untuk menghadirkan umroh yang bukan umroh biasa. Gitu ya. Tentu setiap perubahan, setiap kemajuan, setiap perbaikan, itu Allah akan sangat cintai, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, al-islah. Nah, pada kesempatan yang kedua ini, saya berharap bahwa akan ada sebuah nanti diskusi
singkat ataupun mungkin tanya jawab agar kita bisa lebih saling mengenali satu sama lain. Saya meyakini bahwa rencana kita untuk menghadirkan seminar dan training pada tanggal 5, 6, dan 7 Agustus nanti, ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat positif. Dengan captive alumni daripada Rindu Haji yang sudah ribuan, tentu harus sudah saatnya di awal tahun 1444 Hijriah ini, kita membawa sebuah paradigma baru, kita membawa sebuah mekanisme baru, dan insya Allah mudah-mudahan juga akan membawa sebuah pengalaman spiritual yang baru. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasan materi, saya mau tanya dulu satu pertanyaan. Tolong dijawab lewat chat. Boleh dijawab lewat chat, saya mau lihat nanti chatnya. Tolong dijawab, pengalaman apa dalam hidup Anda selama ini yang sampai hari ini tidak bisa Anda lupa? Satu aja. Satu aja, tolong di chat satu pengalaman hidup Anda yang sampai hari ini tidak bisa Anda lupa. Pengalaman hidup apa? Silahkan. Boleh, bebas, bebas. Pengalaman hidup apa dalam hidup Anda selama hidup ini? Satu aja yang paling menonjol yang tidak bisa Anda lupa sampai hari ini. Boleh, silahkan ditulis di chat. Boleh. Mana nih? Berjalan bersama keluarga. Wah, Pak Diki ini family man banget berarti ya. Silahkan, siapa lagi? Menginjakkan pertama kali kaki di tanah suci. Wah, Master Henry, lumayan nih Ustadz. Momen yang sulit untuk dilupa ya. Oke. Siapa lagi? Momen yang masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan favorit. Wah, luar biasa. Kebahagiaannya luar biasa itu ya. Cita-citanya tercapai. Apa lagi? Apa lagi? Ayo, ayo, ayo. Yang lain silahkan diketik. Baru 3 nih. Bermimpi Rasulullah. Masya Allah. Umi Khadijah. Ini dahsyat ini. Siapa lagi? Boleh. Siapa lagi? Lulus dari bangku kuliah. Masya Allah. Tentu ya. Ini momen yang istimewa ini. Lulus dari bangku kuliah. Oke. Mana lagi yang lain ini? Yang belum ini. Ada Rifah, ada Husnul Khotimah. Ayo, belum jawab nih. Belum mengetik nih. Ada Pak Ari Priyadi. Oh, Ari Priyadi sudah. Oke. Mayoritas sudah menjawab ya. Coba dilihat catatan yang Anda tulis sendiri. Berarti umumnya pengalaman yang tidak bisa Anda lupakan. Pastilah sebuah pengalaman yang di situ terjadi ledakan emosi. Ketika Anda berjalan bersama keluarga, wah luar biasa tuh euforia kebahagiaannya. Betul ya Pak Diki ya? Sampai sedemikian bahagianya, sulit untuk dilupakan melihat bagaimana anak-anak tertawa, bagaimana melihat istri tersenyum, bagaimana melihat mereka bercanda gurau ya. Itu luar biasa ledakan emosi. Ketika kita pertama kali menginjakkan kaki di tanah suci, saya bisa bayangkan bagaimana ledakan emosi yang dirasa oleh Ustadz Henry. Ya, luar biasa di sana itu pasti momentumnya, barangkali tangisan pun meledak atau barangkali seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Tapi jelas itu akan ada ledakan emosi. Pernah bermimpi Rasulullah, apalagi saya mendengar kalimat pernah bermimpi Rasulullah aja, belum mengalami mimpinya aja emosi saya sudah meledak-meledak ini Umi Khadijah gitu. Apalagi Umi Khadijah yang mengalami sendiri bermimpi berjumpa dengan Rasulullah gitu. Terbayang ketika Pak Ari Priyadi lulus dari bangku kuliah, Masya Allah itu. Ya, ketika dipanggil menghadap, dia sedang peristiwa mungkin bersamaan dengan prosesi kelulusan, ada dies natalis, kumpul orang tua,
dipanggil oleh rektor, dipindahkan toganya dari kiri ke kanan. Wah, itu dahsyat sekali itu. Momentum itu, adrenalin kita kayak meledak-ledak saat itu gitu. Masuk ke perguruan tinggi dengan jurusan favorit, terbayang penantian sekian tahun lamanya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Ternyata begitu kita berhasil diterima, itu ledakan emosinya luar biasa. Semua peristiwa-peristiwa yang sulit untuk dilupakan, mau dilupakan pun sulit gitu. Jadi bukannya sulit untuk merecall, mau melupakan pun sulit momentum itu. Kenapa? Karena adanya ledakan-ledakan emosi di sana. Nah, momentum inilah sebenarnya yang akan kita sadur di dalam seminar dan training yang akan diselenggarakan oleh Rindu Haji. Training dan seminar yang nanti akan dilaksanakan oleh Rindu Haji, ini akan penuh dengan ledakan-ledakan emosi. Bukan hanya ledakan emosi saja, nanti ledakan-ledakan spiritual juga akan muncul di sana. Dengan demikian, apa yang terjadi? Dengan demikian, maka training yang dilakukan, seminar yang dilakukan itu, percayalah tidak akan bisa dilupakan. Mereka mau lupa aja nggak bisa nanti. Sampai seperti itu, Ustaz. Gitu ya. Sedemikian rupanya. Jangankan mereka mau berusaha lupa aja sulit. Saking ledakan emosi dan spiritual, ya, intelektual yang nanti akan mereka rasakan selama 1 hari itu. Dari pagi sampai sore itu akan memenuhi semua memori mereka. Nah, memorium inilah yang nanti akan mereka bawa menuju ke Baitullah. Sasaran akhir kita tentu setelah melakukan proses training, mereka akan merindukan perjalanan untuk ke Baitullah. Makanya umrohku bukan umroh biasa ini. Ini bukan hanya cerita umrohnya Ansih, tapi sebelum umroh aja, mereka sudah dipuaskan intelektualnya. Mereka sudah dipuaskan emosionalnya. Mereka sudah dipuaskan spiritualnya. Jadi mereka tuh puas sekali, sedemikian puasnya ledakan itu sampai mau lagi gitu. Orang tuh kalau sudah sampai kepada titik dia pernah merasakan euforia yang luar biasa, dengan intelektual, emosional, dan spiritual, dia pasti mau lagi. Itulah mengapa orang yang kecanduan narkoba, kecanduan adrenalin junkies istilahnya kalau dalam bahasa psikologi, itu mau lagi, dan bahkan membayar semahal apapun mau. Ada sebuah kisah yang digambarkan tentang seorang waliullah wanita yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu sampai sedemikian rupanya dia merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah melalui zikirnya, melalui ibadah. Dia bahkan sudah tidak lagi memikirkan hal lain selain daripada itu. Nah, kita bisa bayangkan ketika nanti apa yang mereka rasakan dalam training 1 hari itu bisa mendatangkan euforia yang luar biasa. Kira-kira nanti Bapak Ibu sebagai agen Rindu Haji, manajemen Rindu Haji sendiri, sudah tidak akan sulit lagi untuk mengajak mereka bekerja sama, mendakwahkan umroh dan haji kepada orang-orang yang dikenalnya. Dan ledakan itu akan terus-menerus mereka rasakan sepanjang mereka melakukan hal-hal yang menjadi penyebab ledakan. Apa penyebab ledakannya? Nanti kita akan bikin 5 rahasia penyebab ledakannya. Yaitu syahadat itu sendiri menjadi penyebab ledakan pertama. Penyebab ledakan kedua adalah sholat. Penyebab ledakan ketiga adalah saum. Penyebab ledakan keempat adalah zakat. Dan penyebab ledakan kelima adalah umroh atau haji. Artinya mereka akan terus-menerus berkeinginan untuk menyambut, mengikrarkan, menyampaikan, menegakkan syahadatnya. Mereka akan terus-menerus ingin mengulangi, melaksanakan, menikmati ya sholatnya. Mereka akan terus-menerus ingin merasakan bagaimana dahsyat dan indahnya puasanya. Dan mereka akan terus-menerus
terus dalam kegiatan sehari-hari untuk melaksanakan zakatnya, infak dan sedekahnya. Dan tentu mereka akan ingin terus-menerus kembali ke Baitullah untuk merasakan umrah dan hajinya. Kenapa? Karena sudah menjadi magnet spiritual. Kalau dalam bahasa yang dikenal sama Ustadz Henry itu kita menyebutnya sudah ada anchornya, sudah ada jangkarnya, sudah ada saklarnya. Yang saklar ini akan selalu terus-menerus mereka ingin hidupkan. Saklar ini selalu terus-menerus mereka ingin dekati, ingin nyalakan, ingin terus merasakan kenikmatannya. Tentu keberangkatan bersama keluarga bagi Pak Didik, bagi Pak Diki, tentu ini sudah menjadi sebuah keinginan yang pengennya dilakukan sesering mungkin, begitu kan Pak Diki ya? Karena nikmatnya berangkat bersama keluarga itu. Demikian pula dengan Ustadz Henry, tentu ketika mengalami ledakan, menginjak kaki pertama kali di Baitullah, jadinya pengen terus-menerus ke Baitullah. Pengen terus-menerus ke Tanah Suci. Begitu juga saya yakin dengan Umi Hadijah. Ketika pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, tentu ingin lagi kembali, ingin berkali-kali lagi berjumpa dengan Rasulullah, meskipun itu hanya dalam mimpi. Tapi itu sudah menjadi sebuah trigger, sudah menjadi sebuah spiritual experience kalau dalam bahasa kita, yang ingin dialami lagi, ingin dialami lagi, terus menerus. Nah, ini yang kemudian nanti akan terus kita jadikan sebagai virus positif. Agar mereka terus terbayang, terngiang-ngiang, ingin rindu untuk melaksanakan. Bukan lagi hanya rindu haji, karena rindu haji adalah rindu tertinggi, ada rindu syahadat, rindu sholat, rindu saum, rindu zakat, dan akhirnya rindu haji. Itu dalam konteks sebelum berangkat umroh. Nah, apalah lagi ketika nanti dalam perjalanan umrohnya, wah, lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Ledakan-ledakan itu, kalaulah digambarkan perbedaan antara sholat di masjid kita biasa dekat rumah, dengan Masjidil Haram saja itu ratusan ribu kali lipat bedanya, maka kebayang pula ledakannya ketika ledakan itu terjadi di Grand Hotel Jambi dengan hotel yang ada di depan Baitullah, depan Masjidil Haram, ya Allah, itu berapa ratus ribu kali itu ledakan spiritual itu yang akan dirasakan. Dan itu yang menyebabkan mereka tidak akan mau lagi berangkat ke Tanah Suci, tidak akan mau lagi menyelenggarakan umroh kalau bukan dengan rindu haji. Karena itu sudah menjadi sebuah anchor, sudah menjadi candu yang luar biasa di dalam spiritualnya. Betapa bahagianya ketika dia melaksanakan mulai dari persiapan perjalanan, menikmati mikotnya, berangkat menatap Masjid Nabawi, makam Rasulullah, ya, Baqi, Uhud dan sebagainya, Baitullah, ketemu tawaf, sa'i, Arafah dan seterusnya. Ya Allah, itu indah sekali. Indah sekali. Dan sepulangnya ke tanah air, mereka tidak ingin berpisah. Jadi kalau sekarang mungkin kalau saya coba spekulasi, kelihatannya ada sedikit kesulitan daripada manajemen Rindu Haji untuk menghadirkan kembali alumni-alumninya. Bisa jadi mungkin karena magnet spiritual yang dulu pernah dilakukan terhadap ribuan jamaah ini kurang greget ledakannya, Ustaz. Karena kurang greget ledakannya, sehingga kerinduan untuk kembali lagi, berjumpa lagi, bersama-sama lagi, tidak sebesar kerinduan-kerinduan lain di luar itu. Nah, harapan kita minimal dari jamaah yang akan berangkat nanti di tahun 1444 ini, sudah dengan metode umrohku bukan umroh biasa, ini ledakan kerinduannya itu, apalagi terhadap sesama alumni, ini akan menjadi sangat luar biasa tingginya, dan mengakibatkan mereka meskipun sudah kembali ke tanah air, ingin
jumpa lagi, ingin bersama lagi, ingin bersama lagi. Nah, inilah yang disebutkan dengan al-jamaah tuh ar-rahmah. Inilah rahmat ketika kebersamaan terjadi dan bersama-sama membangun bangsa ini sehingga mabrur itu adalah menjadikan sebuah proyeksi perubahan di tanah air, proyeksi perubahan di Jambi, proyeksi perubahan di kampung halaman masing-masing. Tentu dengan jamaah-jamaah yang sudah mengalami prosesi jihad tertinggi berhadapan di Baitullah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang ditawarkan, ini yang diharapkan untuk dimiliki dan dirasakan. Ya, untuk dirasakan oleh para calon jamaah yang nantinya ataupun alumni Rindu Haji yang sudah pernah ikut, dan kemudian nanti kita bersama-sama membangunnya terus-menerus secara istimror. Yakinlah bahwa 2023 nanti atau di 1445 nanti sudah akan ada barisan fanatis Rindu Haji nanti di sana yang akan berjuang bersama-sama bukan saja untuk membangun para hujjah yang mabrur, tapi juga di sana akan ada sebuah gerakan kebangkitan Islam, ya, yang akan menunjukkan tentang bagaimana dampak dari orang-orang yang telah diundang oleh Allah ke Baitullah. Itu yang sedikit saya bisa berikan gambaran, tentu dengan undangan, dengan harapan bahwa di tanggal 7 nanti kita semua bisa bersama-sama di training tersebut. Ya, ajaklah sahabat-sahabat Anda untuk masuk ke seminar tanggal 5 dan 6 itu, supaya di tanggal 7-nya kita sama-sama mengalami sebuah spiritual experience, mengalami sebuah perjalanan yang sangat indah, dan ini yang akan semoga Allah izinkan, qadarullah, atas izin Allah, untuk mengekalkan persaudaraan kita. Demikian yang saya sampaikan. Semoga tidak puas, ya, harapannya kan begitu ya. Semoga tidak puas dan ada pertanyaan dan terus-menerus ingin berjumpa dan kita bisa bersilaturahmi lebih jauh lagi nanti. Insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Dari saya cukup, saya kembalikan ke moderator Pak Diki. Silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz telah memberikan pandangannya ya begitu luas untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya mungkin kepada Pak Haji Junop Hendri, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya Abdul Jabir, hanya rentang waktu 20 menit bergetar rasanya di kepala ini. Masya Allah, alhamdulillah. Apalagi nanti satu hari full, insya Allah kita semua di Jambi akan mengalami satu peristiwa yang luar biasa. Insya Allah itu akan menjadi senjata atau modal awal kita yang sangat kuat. Amin. Menuju ke Baitullah. Mungkin dari saya untuk malam ini tidak terlalu banyak. Itu saja barangkali Pak Diki. Silakan mungkin dari rekan-rekan lain pertanyaan biar kita cepat simpulkan. Insya Allah nanti kita persiapkan untuk di tanggal 7-nya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber, dipersilakan. Ada Pak Ari Priyadi. Silakan. Silakan Pak. Ada Bu Usnul Hotimah dan Umi Khadijah. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya bila Silakan. Pak Ari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Diki. Pak Ustadz, saya hanya ingin sedikit bertanya. Mungkin ini banyak menjadi pertanyaan calon-calon jemaah ya. Mungkin yang pertama Pak Ustadz masalah haji kecil atau umroh ini Pak di mata Islam ini gimana Pak? Saya mau ingin lebih dapat sedikit tambahan informasi atau sedikit informasi dari Pak Ustadz mengenai umroh ini Pak, karena kan orang banyak sih yang mengaitkan lebih baik haji gitu Pak Ustadz dibanding dengan umroh gitu. Ngapain umroh gitu Pak. Kemudian yang kedua mengenai badal umroh atau badal haji, karena ada juga yang bertanya itu kan yang untuk umroh atau haji memang menjadi niat atau keinginan dari setiap muslim, tapi ini bagi yang masih hidup gitu Pak, pertanyaannya bagi untuk yang masih hidup. Kalau sudah meninggal ya sudah meninggal gitu Pak. Jadi kenapa harus dibadalkan gitu? Mohon jawabannya Pak, biar kita di sini nambah bekal ilmunya Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Silakan yang lain sebelum di. Silakan Bapak Ibu, baru 2 pertanyaan. Masih ada? Nah, mungkin langsung aja Ustadz. Ini agak malu-malu barangkali pesertanya. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya berharap pertanyaannya berada di seputar materi yang saya sampaikan ya. Tapi ya tidak apa-apa juga nih kalau keluar daripada itu. Tentang umroh di mata Islam, apakah lebih baik dari haji atau tidak? Ya pastinya lebih baik dari haji, Pak Ari, ya gitu ya. Karena rukunnya pun tidak selengkap rukun haji, kan gitu. Rukun haji di sana ada wukuf di Arafah, ada lontar jumroh yang tidak terdapat pada saat kita melaksanakan umroh. Umroh ini adalah tentu niatnya adalah sunnah bagi mereka yang tidak sanggup untuk menyelenggarakan haji. Karena haji itu ada musimnya, ada saatnya. Dan bagi kita yang di Indonesia ini tentu haji itu tingkat antriannya subhanallah gitu ya. Sangat luar biasa antriannya untuk haji yang normal. Ada paling yang bisa lebih cepat jika hajinya haji istimewa gitu ya, haji furoda atau haji visa ziarah atau seperti apa, itu dan itu ratusan juta. Tentu ini tidak semua orang bisa menikmati undangan Allah yang semahal itu. Mahalnya bukan karena dibuat mahal, memang karena di sananya mahal gitu ya. Ya, memang bagi manajemen Rindu Haji sendiri pasti tahulah poin-poin yang membuat mahal itu di mana gitu ya. Nah, tentu ini adalah sebuah hayatul ijtimai, adalah manajemen kehidupan yang diatur oleh negara. Ya. Bagi mereka yang tidak punya rizki untuk diundang oleh Allah pada saat musim haji, bisa mengobati kerinduannya dengan umroh. Gitu. Jadi kalau ditanya lebih baik mana, pastinya lebih baik haji, Pak Ari, ya gitu ya. Tapi ini kan cerita haji ini 1 banding berapa? Saya dengar terakhir karena kemarin saya juga baru habis memberangkatkan juga dari travel umroh yang lain, travel haji yang lain. Travel haji itu sudah sampai menjelang hampir 90 tahun antriannya. Jadi kalau sekarang ini ada yang
di rumah sakit itu sudah sampai anaknya lahir sudah langsung didaftarkan haji, Ustaz. Gitu. Karena dia membayangkan kalau nanti bayar hajinya setelah umur tertentu, bisa-bisa sudah mati juga belum dapat antrian hajinya, gitu kan. Jadi di beberapa rumah sakit itu sudah sampai seperti itu, Ustaz. Ya, anak lahir langsung ditawari, Pak, daftar haji ya, Bu, daftar haji ya anaknya ya, gitu. Di Malaysia malah saya sudah dengar dari beberapa teman di Malaysia, itu dari 10 tahun yang lalu hal itu sudah dilakukan, gitu. Artinya bayi-bayi yang baru lahir itu sudah langsung didaftarkan haji oleh rumah sakitnya. Memang cerita haji, satu kedua orang yang sudah pernah haji itu tidak diprioritaskan lagi haji oleh pemerintah, gitu. Ya, jadi karena istilahnya yang antri jauh lebih banyak. Nah, ini kan persoalan fikih yang kemudian pada akhirnya tentu ada orang yang seumur hidupnya kalau nanti haji barangkali kalau dia menunggu haji tidak akan berangkat ya haji. Sementara kan kerinduan terhadap haji itu, kerinduan terhadap makam Rasulullah, bisa berziarah ke sana dan sebagainya, itu sangat tinggi. Nah, makanya dalam Islam ini juga oleh mazhab Syafi'i itu diberikan gambaran adanya sebuah ibadah sunnah, ya, muakkadah yang dianjurkan, gitu kan. Nah, silahkan bagi yang memang tidak memiliki kemungkinan untuk berangkat haji bisa untuk melaksanakannya dalam bentuk umroh, gitu ya. Nah, mengenai yang badal umroh, ya, badal umroh ini ada perbedaan pendapat. Sebagian mazhab itu ada yang menyatakan bahwa badal umroh itu boleh bagi yang hidup, gitu ya. Misalnya bagi yang hidup, ada yang tidak bisa berangkat karena sakit dan sebagainya ada. Ada lagi yang membadalkan umroh boleh ketika sudah diniatkan sebelum meninggal beliau sudah meniatkan untuk berangkat umroh atau haji. Boleh, gitu ya. Karena doa pun sampai ketika didoakan kepada orang tua, gitu. Apalagi dalam bentuk ibadah, semoga itu bisa menjadi bagian daripada jariyah. Seperti itu. Jadi tinggal kita mau pakai fikih yang mana nih, gitu ya. Nah, bagi yang menggunakan, kalau di Indonesia ini masyhur adalah fikih Asy'ariyah. Fikih dari, kalau yang di luar negeri khususnya Timur Tengah, Syafi'i. Kalau di sini kita banyakkan yang Syafi'i. Kalau di Timur Tengah banyakkan yang Maliki, ya, ataupun Hanafi. Tapi apapun mazhabnya, saya pikir jangan menjadikan sebagai sebuah perselisihan. Mari kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan karena mereka ini para ulama-ulama yang luar biasa, masyhur. Ya, semoga ini bisa menjadi bagian daripada keragaman daripada umat Islam secara keseluruhan. Itu mungkin yang bisa saya jawab, dan saya berharap kita mengkerucut kepada poin-poin yang ada hubungannya dengan rencana tanggal 567, boleh? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, saya persilahkan. Dari Universitas. Silahkan. Bagaimana kiat untuk mendapatkan umroh yang mabrur? Bagaimana untuk mendapatkan umroh yang mabrur? Bagaimana kiat untuk mendapatkan umroh yang mabrur? Dari Umi Khadijah. Oh, Umi Khadijah, bagaimana kiat untuk mendapatkan umroh yang mabrur? Kan gini, Umi, dalam hadis yang digambarkan terkenal dengan istilah hadis Jibril, ya. Hadis ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan mengajarkan Rasulullah tentang rukun Islam. Ya, ketika ditanya, apakah Islam itu ya Rasulullah? Rasulullah kan menjawab, al-Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal bait in istata'ta. Ada 5 tiang dalam Islam itu. Engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menunaikan salat, zakat, haji, dan ada perbedaan, ada yang mengeluarkan di satu hadis zakat dulu baru haji, ada lagi yang di hadis yang lain zakat dulu baru saum, ada saum dulu baru zakat.
Kemudian yang terakhir adalah haji jika mampu. Kemudian malaikat Jibril ketika itu menjawab, sodakta, benar ya engkau ya Rasulullah. Kalau sebagian ahli mufassir itu menggambarkan bahwa waw yang menghubungkan antara satu rukun dengan rukun yang lain itu bukan waw ma'ah. Dalam ilmu kalam itu ada yang disebut waw, ada waw yang berfungsi dan itu berfungsi bersama, ada dan itu litartib, berfungsi kemudian. Gitu ya. Nah, waw yang ada di dalam hadis tersebut itu litartib, bukan waw ma'ah. Artinya tidak akan sah syahadat seseorang kalau tidak akan sah sholat seseorang kalau syahadatnya belum. Begitu maksudnya. Tidak akan sah saum seseorang jika sholat dan syahadatnya belum. Tidak akan sah zakat seseorang jika saum, salat dan syahadatnya belum. Dan tidak akan afdol, tidak akan sah pula haji seseorang jika zakat, saum, salat dan syahadatnya belum afdol. Nah, kalau kita mau berbicara mabrur di mata Allah, tentu hanya Allah yang tahu. Tapi kita mengetahui beberapa kiat-kiatnya yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiat-kiat ini nanti yang akan kita ulas di tanggal 7 pada saat training. Tapi secara overview yang saya ingin gambarkan adalah untuk bisa mendapatkan mabrur yang baik, kita harus bisa merasakan zakat yang baik. Untuk bisa merasakan zakat yang luar biasa indahnya, tentu harus bisa merasakan saum yang indah juga. Untuk bisa merasakan saum yang indah ini harus bisa merasakan bagaimana sholat yang indah itu. Dan untuk bisa merasakan sholat yang indah ini tentu harus bisa merasakan bagaimana indahnya 2 kalimat syahadat itu. Nah, barulah kita bisa menikmati hidangan Allah ketika Allah mengundang kita. Karena yang diundang Allah untuk haji itu adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Tentu kalimat iman ini sudah memenuhi kriteria Islam, kan gitu ya. Kalau dalam kaidah usul fikih, iman itu 1 derajat di atas Islam. Ketika Allah memanggilnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu berarti 5 syarat ini sudah terpenuhi oleh mereka. Nah, ini yang akan nanti kita akan bahas lebih detail insya Allah di tanggal 7. Mudah-mudahan Umi Khadijah penasaran dan datang bersama-sama kita di tanggal 7. Gitu, Ustaz. Ada lagi? Silakan. Baik, untuk yang lainnya mungkin kalaupun ada pertanyaannya kita lebih mengerucut kepada yang tema atau yang disampaikan pemaparannya oleh Ustadz tadi. Silakan Bapak Ibu. Boleh. Masih ada? Sepertinya tidak ada lagi, Pak Hendri. Kalau tidak ada, di close saja, Pak Diki. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ruang pertanyaan sudah kita berikan dan juga sudah ada penanya. Dan terima kasih juga kepada Ustadz Abdul Jabir yang telah hadir untuk kali keduanya. Dan kepada Pak Hendri juga kami ucapkan terima kasih telah bersama-sama kita. Dan saat ini tepat pukul 21. Dan karena sesi demi sesi telah kita ikuti dan ruang pertanyaan juga kita telah berikan, mungkin untuk selanjutnya acara ini kita sampaikan cukup sampai di sini dulu. Dan saya sebagai pembicara tentu bila mana dalam penyampaian ada kekeliruan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.